Shalom, hai anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Bu Rina berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini bertemu lagi untuk materi pemuritan ya. Di bulan yang lalu telah disampaikan oleh Miss Helena. Nah, bulan ini akan disampaikan oleh Bu Rina. Untuk materi bulan ini ada judulnya adalah pengampunan bagi orang yang bertobat. Nah, sebelum Bu Rina bercerita, apakah anak-anak mengerti atau memahami apa itu arti pengampunan atau apa itu arti bertobat? Nah, Bu Rina akan jelaskan sedikit ya, apa itu pengampunan dan apa itu bertobat, supaya anak-anak lebih mengerti. Oke? Nah, pengampunan secara sederhana adalah diberi maaf atau dimaafkan. Bila ada orang yang berbuat salah, maka akan dimaafkan jika dia meminta maaf, ya. Dan bertobat artinya bisa diartikan secara sederhana adalah tidak akan berbuat dosa lagi atau tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Nah, itu secara sederhana ya. Nah, di dalam Alkitab ada contoh untuk pengampunan bagi orang yang bertobat. Ya, contohnya ada di dalam 1 Samuel 12 ayat 20 sampai 25. Nah, anak-anak bisa membacanya di situ. Ceritanya yang ada di situ anak-anak bisa membaca lebih jelas lagi. Bagi anak-anak yang belum bisa membaca, bisa minta tolong sama mama, papa untuk dibacakan. Nah, ceritanya di dalam 1 Samuel itu adalah ada sebuah bangsa, ya, bangsa yang besar. Anak-anak mungkin sudah pernah dengar cerita di sekolah minggu atau cerita di PPA, mentor-mentor bercerita, anak-anak sudah pernah dengar, yaitu bangsa Israel, ya. Bangsa Israel waktu itu dipimpin oleh seorang hakim, ya. Pada waktu itu bangsa Israel belum dipimpin oleh seorang raja, tetapi dipimpin oleh seorang hakim. Dan nama hakim itu adalah Bapak Samuel. Ya, Bapak Samuel ini memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Dan karena Bapak Samuel ini sudah tua, Bapak Samuel ingin mencarikan seorang pemimpin atau mencarikan penggantinya, ya. Penggantinya Bapak Samuel ingin mencari seorang hakim juga untuk menggantikan Bapak Samuel yang sudah tua. Tetapi bangsa Israel ingin dipimpin oleh seorang raja, tidak ingin dipimpin lagi oleh seorang hakim. Nah, kenapa bangsa Israel ingin dipimpin oleh seorang raja? Karena bangsa Israel ingin seperti bangsa-bangsa yang lain yang dipimpin oleh seorang raja, dan raja itu bisa memimpin mereka untuk berperang gitu, seperti itu. Tetapi Bapak Samuel tidak ingin bangsa Israel ini dipimpin oleh seorang raja, karena tidak ingin bangsa Israel itu untuk berperang gitu ya. Tetapi karena bangsa Israel terus meminta untuk dijadikan seorang raja, ya, akhirnya Bapak Samuel ini mengurapi seorang raja, yaitu Saul, Raja Saul. Nah, pada waktu itu Bapak Samuel mengumpulkan semua bangsa Israel, ya. Di situ dikatakan dan bangsa Israel datang berkumpul, dan Bapak Samuel berkata, Bapak Samuel meminta kepada Tuhan untuk mendatangkan guru, mendatangkan hujan yang besar untuk bangsa Israel yang tidak taat, yang masih menginginkan keinginannya sendiri dan ingin memiliki seorang raja. Dan akhirnya datanglah guru dan hujan yang besar atas bangsa Israel. Saat datang hujan dan guru yang besar itu, bangsa Israel menjadi ketakutan, ya. Mereka sangat takut. Tetapi Bapak Samuel berkata kepada bangsa Israel, "Kalian jangan takut. Tuhan tetap mengasihi kalian.
kalian harus tetap bertobat, kalian mau minta ampun kepada Tuhan dan tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, itu yang dikatakan Bapak Samuel kepada bangsa Israel, ya. Sehingga bangsa Israel mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini, ya, kita sama-sama belajar ya dari cerita ini bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Nah, Tuhan itu ingin kita mengakui semua dosa atau semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Apa saja kesalahan yang pernah anak-anak lakukan atau pernah adik-adik lakukan ya saat di sekolah atau di rumah, di PPA ya, atau anak-anak pernah melakukan kesalahan apa. Nah, bisa diomongkan, bisa dibicarakan atau dikatakan kepada mentor, kepada mama, papa, semuanya bercerita atau mengakui kesalahan ya. Atau kalau adik-adik malu atau adik-adik takut, bisa melalui doa. Ya, adik-adik bisa berdoa dengan mengakui atau menceritakan kesalahan yang pernah dilakukan kepada Tuhan melalui doa dan meminta ampun atau bertobat ya, atau berjanji tidak akan melakukannya lagi melalui doa, atau bisa bercerita kepada mentor, bisa bicara kepada mama dan papa ya. Dengan begitu ya pasti akan dimaafkan seperti bangsa Israel tadi dimaafkan, dan Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Dan bila adik-adik atau anak-anak semua mau mengakui dosa atau kesalahan yang pernah dilakukan kepada mama, papa, atau kepada teman yang pernah disakiti, atau kepada mentor mau bercerita ya, pasti akan dimaafkan. Apalagi orang tua atau mama dan papa, kalau kalian berbuat salah, kalian boleh minta maaf. Maafkan ya, tadi saya berbuat salah. Pasti akan mama dan papa maafkan ya. Mama papa akan selalu memeluk kalian, tetap mengasihi kalian. Dan itu juga dilakukan Tuhan Yesus. Kalau kalian mau mengakui dosa, mengakui kesalahan yang pernah dibuat, bisa melalui doa, Tuhan Yesus tetap mengasihi kalian. Tuhan Yesus sangat sayang kepada kalian. Jadi yang perlu anak-anak ingat yaitu kita pada pagi hari ini belajar bahwa kita bisa mengakui doa melalui doa, dan Tuhan Yesus tetap mengasihi kalian ya. Jangan takut, jangan pernah takut untuk mengakui dosanya ya. Untuk berbicara, bisa bicara dengan mentornya ya. Kalau di PPA bisa bicara dengan Miss yang ada di PPA yang mengajar kalian. Dan minta untuk didoakan juga bisa, atau anak-anak bisa berdoa sendiri. Nah, pada pagi hari ini itu yang bisa Bu Rina sampaikan ya. Kita sama-sama belajar, kita mau bertobat, kita mau minta ampun kepada Tuhan atas semua kesalahan atau dosa yang pernah kita lakukan, dan kita tidak boleh mengulanginya lagi atau berbuat dosa lagi, karena Tuhan selalu mengasihi kita dan selalu menyayangi kita semua. Terima kasih, demikian yang bisa Bu Rina bagikan untuk materi pemuritan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.